inilah kebanyakan orang kan tak begitu peduli dia. Ya, gitu Pak. Mau pemilu lah kita begini juga. Maka kita harus kasih pengertian orang tuh. Bukan soal pemilunya kita begini juga. Kita harus tengok. Kalau salah pemimpin yang memimpin kita akan menunggulah 5 tahun selama-lamanya lagi. Nah, kalau kita memilih pemimpin yang betul-betul amanah, ya, amanah, insya Allah pemimpin ini pasti akan memperjuang nasib kita yang ada yang apa. Kadang-kadang orang itu Pak, lebih baik saya berdagang lagi daripada pada sebentar kan masuk kan. Apalah. Nah, di mana hati nurani kita? Oh, saya harus pilih ini. Kalau ini nanti akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Itu yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kembali kita podcast di Riomek TV. Sekarang kita bersama Bapak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sudah memberikan waktunya. Baik Pak Rahman, ini kita podcast talk show bersama Riomek TV. Mungkin sahabat-sahabat Riomek TV mau tahu profil Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Dede yang telah hadir di tempat kami ini di SD Muhammadiyah 6 plus MDTA Muhammadiyah 2 Cipta Karya, Kelurahan Silamunggu, Kecamatan Tuah Banani, Kota Pekanbaru. Adapun profil saya, nama Haji Ahram SPDI, tempat tanggal lahir Selat Panjang 1 Januari 1960, pekerjaan kalau sekarang ini tinggal kepala MDTA Muhammadiyah 2 Cipta Karya. Adapun tempat tinggal saya itu Jalan Sri Kandi, Perumahan Wadiagara 1, Pancoran Mas, Blok Anjelir, nomor 53, RT 8, RW 7, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Itu di segi pendidikan saya sampaikan. Saya awal pertama diperintah atau diamanahkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Waktu itu masih pimpinan daerahnya, ketuanya Pak Sefdi Syukur. Saya diperintahkan kalau pertama itu SD Mulia 3, itu masa pimpinan daerahnya ke Profesor Dr. Haji Elmi Karim, almarhum. Kalau di SD Muhammadiyah 6 ini, kalau ketua PDM dulu Pak Syukur dan ketua majelis Pak Didi, ketua majelisnya. Jadi saya diamanahkan untuk ke SD Muhammadiyah 3 berdiri tahun 1998. Saya merintis. Setelah saya rintis, murid hanya dapat 7 orang. Saya mencari ke rumah-rumah, cari kawan-kawan kenal, karena baru dibuka. Alhamdulillah lama-kelamaan tahun ketiga dapat 18 orang. Alhamdulillah 18 orang. Sekarang ini sudah maju SD Muhammadiyah 3 Jalan Paus Unggulan. SD Unggulan. Itu diperkirakan murid sudah hampir sekitar 500 tuh. Masuknya diperkirakan hampir 10 juta. Begitulah amal usaha Muhammadiyah, orang percaya dengan sekolah Muhammadiyah. Setelah saya berhasil sana, saya diamanah lagi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, masih PDM Pak Sefdi Syukur, termasuk Julvega, termasuk pendekar, termasuk Pak Didi. Rintis SD Muhammadiyah 6 itu 2006. Saya merintis ini dulu semak nih Pak, semak kiri kanan, hutan lah. Hutan. Tapi dengan usaha bersama, termasuk majelis guru, termasuk Muhammadiyah juga, alhamdulillah tahun 2006 itu saya mendapat murid 21 orang. Alhamdulillah dari SDM 3 dengan SD Muhammadiyah 6 dapat 21 orang. Alhamdulillah. Lama-kelamaan tahun kita ingin memperkenalkan sekolah ini lebih mantap. Saya buatlah SD Muhammadiyah 6 plus MDTA Muhammadiyah 2. Maka saya sebagai kepala sekolahnya. Jadi anak yang sudah kelas 2, syarat MDTA itu kelas 2. Anak SD itu juga yang jadi muridnya.
apa itu himbauan atau yang harus jadi Itu sama bekerja dengan Muhammadiyah. Kita buat dia plus. Nah, jadi orang tua tidak perlu lagi ke sekolah tempat lain lagi. Ya. Cukup langsung di sini. Kalau SD dikelola oleh dinas, termasuk kita Majelis Muhammadiyah. Kalau MDTA, dulu MDA namanya, sekarang dirubah MDTA, itu dikelola oleh Kementerian Agama. Kita ada izin operasionalnya ada. Jadi ada dua ijazah. Kalau SD ijazahnya dari Menteri Pendidikan, dari dinas. Kalau umpamanya ijazah MDA, kelas 4 itu tanda tamat, itu dari Kemenak. Kementerian Agama. Belangko tangan kita ijazahnya. Setelah kemudian dari Muhammadiyah ada juga ijazahnya. Plus dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah itu ada ijazah. Berarti di sekolah SD Muhammadiyah 3 ini 3 dapat ijazah. SD Muhammadiyah 6 ya? Maaf, SD Muhammadiyah 6. 3 ijazahnya dari Kemenak 1, dari Dinas 1, dari Muhammadiyah 1. Alhamdulillah murid sampai sekarang terus banyak. Karena kita apa? Setiap pagi itu kita dah nunggu sana. Saya dah pagi dah situ nunggu. Bersalam-salam dengan anak. Anak itu kita ambil. Dia di Honda, kita ambil, kita jemput. Begitulah promosi. Swasta ini harus banyak berbuat. Kalau tanpa banyak berbuat kita ketinggalan. Kedekatan kita. Setelah berhasil, saya ini hampir 4 tahun, diamanah lagi oleh Muhammadiyah. Suruh saya bangun SMP mau jam 4, Cipta Karya. Saya pikir, mana lokal Pak? Yang penting Pak Rahman usahakan. Alhamdulillah, saya pinjam ke SMK Muhammadiyah, waktu itu masih Pak Lisman. Dapat 1 lokal. Waktu itu mendaftar 100 orang. Kalau 100 orang itu hampir kan 3 lokal tuh. Lokal tak ada. Kita ambil 1 lokal 32 orang. Saya pikir untuk tahun besok itu saya perlu lokal lagi. Bagaimana untuk apa nih? Jadi berundinglah saya dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Bagaimana nih Pak? Saya lihat di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini ada yang meminjam. Kerjasama Muhammadiyah dengan bank. Ada bank Muamalat, ada bank BSI, yang penting bank syariah. Jadi lokal tak ada, maka berpikirlah untuk seberang tuh. Seberang tanah Muhammadiyah tuh. Tanah Muhammadiyah. Jadi suruh datang orang bank ke sekolah. Berapa kami bisa pinjam? Berapa sebulan kami bayar? Diceknya keuangan sekolah kita ini. Alhamdulillah saya dapat meminjam atas nama SD. Karena SMP kan belum punya izin. Dapat minjam 1,7 miliar. Alhamdulillah. Dapat saya bangun sana hampir 3 tingkat, 12 lokal. Bagaimana cara membayarnya? Karena saya kepala sekolah, berbagi. Kalau SD saya bagi nanti gaji guru tersenat-senat. Betul. Maka dari SD setiap bulan 14 juta, dari SMP 10 juta. Maka setiap bulan 24 juta, sudah hampir 5 tahun atau 6 tahun. Alhamdulillah. Ya kalau gitu tak punya lokal. Yang penting kepala sekolah itu pandai berusaha dan tidak memberikan Muhammadiyah. Betul. Itulah sejarah saya dari profil dan saya sebagai perintis di sekolah Muhammadiyah ini. Terima kasih untuk sementara. Alhamdulillah. Ini Pak, Bapak kan katanya juga ingin meniti karir lah Pak di wakil rakyat. Gimana nih Pak? Bapak dari partai apa, terus dapil mana Pak? Silakan. Baiklah Pak. Saya sebenarnya belum keinginan untuk jadi caleg Pak. Oh belum. Tapi kena kawan yang mendorong saya, baik dari partai, Pak, Bapak masuklah caleg. Karena Bapak, kalau saya lihat soal masyarakat, Bapak, Alhamdulillah, Bapak jadi ketua masjid, jadi imam. Kalau ada orang meninggal, Bapak juga macam doa. Di Muhammadiyah, insya Allah, saya dengan guru-guru, di guru-guru Muhammadiyah ini, yang di sebelah kiri ini, insya Allah, kalau Bapak kami dukung Pak. Bagaimana cara saya untuk mencari lagi? Karena ini guru, dia menyampaikan kepada wali murid semuanya. Baik SD maupun SMP. Termasuk di MDA, saya masih kepala MDTA. Mudah-mudahan kepala MDTA dan guru MDTA, insya Allah walaupun tidak semuanya, kalau dia milih saya buat surat pernyataan kan tuh. Saya akan usahakan bagaimana kesejahteraan insentif guru MDTA se-Kota Pekanbaru. Ini usaha saya. Kan? Sebab MDA itu ya ikhtiar. Karena guru MDA itu gaji berapalah. Kan? Dengan dapat insentif itu bangga dia walaupun 3 bulan sekali terima. Mulai awal dari Pak Herman Abdullah kami insentif. Sudah itu Pak diganti Pak Herman, termasuk siapa sudah ganti Pak Herman? Pak Firdaus. Saat ini masuk Pak Muflihun. Alhamdulillah
insentif kami dapat, guru pun agak bangga Ya. dengan hasil sebulan Rp600.000. Kadang ada 2 bulan, kadang ada 3 bulan, kadang ada sebulan. Nah, sampailah sekarang nih. Dan nanti berketerusan, Pak. Nah, kalau saya insya Allahnya ini kena dorongan dari kawan-kawan Ya. untuk dia caleg, saya caleg sekarang kota DPD Kota Pekanbaru, Ya. Partai Umat itu nomor 24. Hebat, ya. Kalau pendirinya Bapak Profesor Dr. Haji Amir Rais, MA. Jadi saya masuk caleg itu dapil 6, nomor urut 3, Kecamatan Bina Wadiah dan Tuah Madani. Nah, Ya. Jadi saya pun tidak menyangka, tidak dinat. Tapi kalau Allah berkehendak, Ya, insyaallah. kita tetap jalan. Kalau soal jadi nanti, kalau kata Allah jadi. Kalau tidak, inilah pengalaman kita yang kita masuk di tempat politik ini. Dan saya baru tahun ini mencaleg, itu pun diajak orang. Ya. Nah, kalau orang mengajak ya kita samina wa ta'na. Alhamdulillah banyak antusias, Pak. Insya Allah antusias, baik dari sekolah, baik dari murid, baik dari jemaah segala macam. Dan saya di masyarakat, insya Allah masih imam, Amin. masih ketua Ikatan Sosial Kemenangan RW 7, Ya. wakil ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Bina Wadiah, Ya. kemudian ketua alumni Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Saya ketua umum Alhamdulillah. dari 2003 sampai 2027. Nah, itu saya sebagai apa? Isi kakak sudah dan segala macam. Itulah kalau dikajikan dulu masih banyak jabatan, Pak. Tapi yang jadi sekarang ini wakil ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Wadiah, kemudian ketua Ikatan Sosial Kemalangan RW 7 Kelurahan Delima, termasuk ketua umum alumni Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Dari 1.000 alumni, saya terpilih. Alhamdulillah. Rektor Pak Rahman, kami siap untuk membantu Pak Rahman. Salam terima kasih, Bu. Nah, itulah, Pak. Gimana, Pak? Kan nanti pemilu itu banyak yang baru tuh, Pak. Yang pemilih baru. Ya. Bahkan mencapai 56%. Nah, gimana, Pak? Bapak untuk ya, kita hanya berusaha. Ya. Kalau dapat kita jangan golput. Kalau golput nanti, umpamanya orang Islam golput. Yang kita cari kan tentu orang Islam yang betul-betul melaksanakan tuntunan amanah. Kalau kita tidak memilih, pasti nanti orang-orang itu yang akan memilih. Orang yang ini. Nanti kalau dibuat undang-undang, ya kita tidak bisa buat apa-apa. Maka kita usahakan jangan sampai kita golput. Mari kita pilih pemimpin yang amanah. Insya Allah di Riau ini akan berjalan dengan baik. Terus Bapak sekarang kan lihat Pekanbaru nih, Pak. Banyak permasalahan Pekanbaru dari sampah, banjir, semua itu, Pak. Kira-kira nanti Bapak di Dewan apa kira-kira yang memberikan solusi atau apa? Ya, tentu solusi kita di antara sama tanggung Dewan itu tentu sepakat bagaimana kota Pekanbaru ini bersih seperti macam dulu. Kalau kita lihat di mana-mana kan sampah banyak nih. Nah, sama juga insentif. Kalau insentif kalau saya sendiri tak akan bisa. Harus bersama di antara kita sama sejalan kolektif. Kita memperjuangkan nasib guru MDTA yang sekota Pekanbaru ini. Begitu juga sampah. Kalau saya satu anggota DPR lain mendukung, tidak juga berjalan. Harus bersama, berjemaah. Kalau kami di Partai Umat namanya berjemaah. Insya Allah berjemaah itu bukan solat saja. Semua berjemaah, insya Allah pasti akan berjalan baik. Insya Allah. Terus ini Pak, kan nanti 14 Februari 2024, hari Rabu tuh Pak, pagi-pagi itu. Gimana Pak menyikapi lah pemilih-pemilih yang apatis, yang nggak mau ke TPS itu gimana tuh Pak? Inilah kebanyakan orang kan tak begitu peduli dia. Ya, gitu Pak. Mau pemilu lah kita begini juga. Maka kita harus kasih pengertian orang tuh. Bukan soal pemilunya kita begini juga. Kita harus tengok. Kalau salah pemimpin yang memimpin kita akan menunggulah 5 tahun selama-lamanya lagi. Kalau kita memilih pemimpin yang betul-betul amanah, amanah, insya Allah pemimpin ini pasti akan memperjuang nasib kita yang ada yang apa. Kadang-kadang orang itu Pak, lebih baik saya berdagang lagi. Pada sebentar kan masuk kan? Apalah. Nah, di mana hati nurani kita? Oh, saya harus pilih ini. Kalau ini nanti akan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Baik Pak, mungkin ada closing statement Pak dari Pak Rahman, himbauan kepada masyarakat, Pekanbaru khususnya di Tuah Madani dan Bina Wadiah. Baiklah, terima kasih. Saya mengharapkan kepada terutama yang dapil saya. Kecamatan Bina Wadiah dan Tuah Madani, mari sama-sama kita pagi hari tanggal 14 Februari
2024. Mari kita ke tempat TPS untuk memilih hak-hak kita. Carilah pemimpin yang amanah, yang bisa memperjuangkan kita supaya kita bisa berubah hidup. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita tidak akan merubahnya. Maka banyak kita bermohon kepada Allah, laksanakan perintah Allah, kita langsung berdoa, semoga kita mendapatlah pemimpin-pemimpin yang kita idamkan. Terima kasih, rasanya itu yang dapat saya sampaikan melalui ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa, saya Pak Rahman, caleg DPRD Kota Pekanbaru, Dapil 6 nomor urut 3, Partai Umat 24 partainya, insyaAllah kalau Allah berkehendak saya bisa jadi. Kalau tidak, inilah pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Reomek, alhamdulillah kita telah bersama Pak Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.